negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, turut bergerak majukan pendidikan. Penggerak menghamba padamu. Selamat pagi, Ibu Selamat Mary. pagi, Bu ya. Bagaimana kabarnya? Baik, Ibu Mary. Wah, Ibu Mary juga kayaknya Luar semangat. biasa hari ini. Saya merasa luar biasa hari ini. Wow. Ibu besok mau mengajar di kelas berapa? Besok rencananya saya akan masuk di kelas 13 Ibu ya. 13. Ya. Oke, kelas 13. Materinya apa, Ibu? Materinya tentang puisi Ibu ya. Tentang puisi. Oke, berarti materi puisi. Wah, nanti besok mau belajar tentang puisi. Kira tujuan pembelajaran Ibu apa? Ya. Dalam pembelajaran puisi Ibu ya ada dua tujuan yang ingin saya capai. Kebetulan ini materi puisinya ini adalah pertemuan ketiga. Jadi dua tujuan itu antara lain yang pertama, peserta didik melalui puisi ini peserta didik mampu menganalisis unsur pembangun puisi itu. Kemudian yang kedua, melalui puisi peserta didik bisa mengidentifikasi unsur pembangun puisi itu. Nah, tentu unsur pembangun puisi itu antara lain diksinya, imajinasinya, kata konkretnya, rima dan iramanya. Oke. Berarti besok mereka sendiri yang akan mencari ya. Mereka sendiri akan mencari arti dari Ya, kalimat-kalimat tadi, kata-kata tadi, unsur diksi, pembangun unsur pembangun puisi. tersebut. Ya, Ibu kira-kira pada saat Ibu mengajar, Ibu berpikir ada kendala atau tidak dalam proses pembelajaran besok nanti? Tentunya dalam setiap proses pembelajaran pasti adalah kendala. Walaupun memang kendala itu tidak terlalu mengganggu proses yang akan berlangsung, tapi biasanya Ibu ya di kelas 13 ini ada 2 orang siswa yang saya perhatikan setiap pertemuan itu mereka tidak fokus dengan proses. Kadang ada yang bercerita, tidur-tiduran di atas meja dan sebagainya. Jadi saya perhatikan beberapa pertemuan itu mereka selalu melakukan hal yang sama. Oke, ini kan untuk materi Itu ini materi. kemungkinan mungkin saja minggu besok ini mereka akan mengulangnya kembali. Iya, karena ini kan sudah masuk Pertemuan pada ketiga, pertemuan yes. ketiga itu berarti Ibu sudah punya Ya. pengalaman Yes. awalnya ya. Betul. Lalu kira-kira apa yang Ibu lakukan terhadap Strategi. permasalahan ini ya? Strategi Oke. apa yang Strategi yang akan saya lakukan jika masih terulang masalah yang sama, yang pertama, 2 siswa ini saya akan pindahkan di tempat duduk yang paling depan. Kalau misalnya membagi kelompok, 2 siswa ini saya akan membagi mereka dan memasangkan mereka di kelompok yang mayoritas itu siswa-siswanya sangat proaktif sekali, sangat fokus dan sebagainya. tujuannya untuk Supaya mereka bisa berubah, bisa dan berubah? bisa mengikuti apa yang teman-teman mereka di kelompok lakukan. Dan yang paling penting adalah saya mudah mengontrol kedua anak ini untuk lebih fokus lagi dalam proses yang akan saya jalankan besok hari. Oke, oke Bu. Berarti strategi itu yang akan Ibu pakai pada Yes. besok nanti ya, Ya. karena ini berdasarkan pengalaman Ya. pertemuan yang sebelumnya, Dua kali dua kali sebelumnya. pertemuannya itu, jadi pasti besok Ibu akan terapkan di proses pembelajaran. Yes. Oke. Lalu untuk materi puisi ini Ya. pada pertemuan ketiga, kira-kira strategi apa yang Ibu pakai dalam penyampaian materi? Ya, tentunya saya sudah menyiapkan materi ajarnya. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pembangun ini. Karena memang rencananya pertemuan keempat adalah saya akan membawa mereka ke pantai itu untuk melakukan observasi secara langsung. Lalu kemudian dari situlah mereka mulai terinspirasi lewat pemandangan di sekitar pantai dan sebagainya, sehingga itu yang membuat mereka mampu bisa menulis sebuah puisi berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Wow, luar biasa. Saya sudah bisa membayangkan ya Yes. apa yang akan murid-murid rasakan pada Jika saat ibu punya mereka waktu kita bisa sama-sama turun ke supaya pantai. bisa Ini yang akan melihat. Ibu kembangkan ya. Ya, Tapi betul untuk sekali. besok ini apa yang Ibu lakukan? Saya akan menjelaskan materinya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk bisa mengeksplor lagi pemahaman mereka tentang unsur-unsur pembangun dari sebuah puisi. Oh, nanti pertemuan berikutnya baru Baru, ya. dikembangkan ke pantai ya, ke pantai untuk Itu menulis. rencana saya. Luar biasa ya. Jadi rencana Ibu yang pertemuan keempat minggu depan ya, Iya, minggu depan. ya. Untuk besok penguasaan materi Ya. tentang diksi Iya. ini dulu. Kata konkret, imajinasi dan sebagainya.
Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Besok saya akan masuk bersama-sama dan Ibu bisa kan Boleh. untuk saya lihat bagaimana proses pengajaran Ibu dan setelah itu kita berbincang-bincang kembali. Tapi saya ingin sekali untuk hadir bersama-sama dengan Ibu di pantai. Wah, untuk area pengembangan Ibu. Saya senang sekali jika Ibu berkenan bersama-sama dengan anak-anak di pantai. Oke, mantap Ibu. Siap. Terima kasih Ibu. Sampai Terima ketemu kasih. besok ya. Baik. Oke, Ibu ya. sukses ya Bu. Ya, selamat siang, selamat datang kembali. Selamat siang untuk kalian semua ya. Biasanya kalau jam terakhir itu jam sudah mulai ngantuk, malam dan sebagainya. Tapi saya berharap kalian tetap fokus untuk proses dan kita akan menyelesaikan proses kita di hari ini. Nah, untuk menambah semangat kalian lagi, kita akan bikin dulu sebelum kita mulai. Saya mau menguji konsentrasi apakah kalian masih semangat atau sudah mulai malas dan mengantuk. Tepuk semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi, tepukkan satu kali ya. Oke, selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi dan konsentrasi sekali lagi dengan semangatnya. Selamat malam. Jangan lupa selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Atau selamat malam begini saja juga. Jangan begini aja. Oke, selamat malam. Nah, belum konsentrasi. Kita ulangi sekali lagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat begini berarti enak ya? Oke, baik. Hari ini kita akan menyelesaikan materi terakhir kita yang bergeser dari jadwal sesuai dengan informasi yang saya sampaikan. Hari ini kita akan menyelesaikan materi kita di halaman 39. Silakan Anda buka di LPS sebagai pegangan kalian. Saya. Oke. Kalau begitu kita akan masuk dengan materi baru kita yaitu tentang puisi ya. Kalau pertama semester 1 itu saya sudah mengorek-ngorek sedikit tentang materi puisi ini. Karena materi ini menurut saya bukan hal yang baru lagi ya. Tapi ini kalian sudah pernah belajar di SMP, bahkan sudah kalian pernah membaca puisi. Semester 1 kalian sudah membaca puisi ya. Luar biasa sekali, tapi kali ini lebih dalam lagi materinya. Nah, apa saja yang kita belajar tentang puisi ini? Mulai dari apa itu puisi, ciri-ciri puisi seperti apa, puisi termasuk sastra yang keberapa, lalu kemudian apa saja unsur-unsur yang membangun puisi itu, lalu kemudian yang paling terakhir tujuan akhir dari proses ini adalah kamu bisa menulis puisi dan kemudian bisa mendeklamasikannya di depan teman-teman dan guru. Bisa ya? Harus bisa. Semester 1 itu saya lihat kalian sudah sangat pandai sekali membuat puisi dan kemudian mulai membacanya di depan saya. Ada beberapa yang sudah tapi belum semua. Oke, kemudian dia tuangkan dalam bentuk kata-kata sehingga terbentuklah sebuah puisi yang indah. Selain itu menurut pendapat LKS ya, buku. Menurut kalian pendapat sendiri dengan bahasa yang sederhana saja, silakan. Silakan. Fardu. Apa itu puisi? Puisi adalah ungkapan isi hati. Baik, ada lagi yang lain? Yang dia rasakan tentunya ya. Apa yang dia rasakan, dia tidak bisa sampaikan lewat kata-katanya, tetapi dia bisa menuliskannya. Siapa tahu tulisannya itu kemudian dipublikasikan dan menjadi inspirasi juga untuk orang lain. Itu pengalaman hidupnya, isi hatinya, pikirannya, semuanya dituliskan dalam bentuk puisi. Itu adalah pengertian dari puisi. Jadi secara kesimpulan, puisi itu adalah salah satu karya sastra yang berisi tentang
memberikan pendapat. Apapun itu bentuk pendapatnya dihargai ya. Selamat pagi, selamat malam. Oke, nah, fokus ya. Mekanisme presentasinya begini. Kita bagi satu moderator umum. Saya percayakan kepada wakil. Gracia maju. Mekanismenya adalah semua kelompok langsung presentasi mulai dari yang pertama kata konkret dulu. Saya setelah kelompok satu presentasi saya betul-betul kelompok 2, 3, 4 selesai baru saya bilang kelompok mana yang benar. Oke? Dipandu oleh Gracia. Siap-siap. Jawab pertanyaan pertama. Kalian harus fokus karena ini nilai yang saya ambil ini berkelompok tapi juga individu. Jadi saya tahu si A tidak kerja, si B yang kerja. Jadi kerjasamanya itu sangat penting dalam tim. Oke? Gracia akan membuka acara presentasi kita, kemudian dipersilakan kepada kelompok kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan 1. Kelompok 2 pertanyaan 1, kelompok 3 pertanyaan yang pertama. Hari ini setelah Ibu selesai mengajar tadi saya amati ada beberapa hal yang saya lihat sesuai dengan pertemuan keempat ya. Ini pertemuan keempat yang tadi Ibu ajar tentang apa tadi? Apa? Mas Jaka? Majas. Majas, lima kata konkret, dan pengimajian dalam puisi. Nah, seperti itu. Jadi dari apa yang saya amati, apa yang saya observasi di kelas, ternyata anak-anak itu mereka aktif ya, cukup aktif dalam proses pembelajaran. Lalu rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut bagaimana menurut Ilham? Materi yang saya sudah sampaikan ke mereka waktu kita berefleksi setelah mengakhiri proses di hari itu luar biasa sekali. Mereka memahaminya, mereka merasa senang. Kemudian apa yang saya sampaikan itu mereka paham sekali. Nah, rencana tindak lanjutnya adalah untuk pertemuan berikutnya ini saya akan mengajak mereka ke pantai untuk melihat secara langsung, melakukan observasi secara langsung. Kemudian mereka mulai menulis puisi berdasarkan apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Nah, setelah itu akhir daripada itu pertemuan ke-5 adalah presentasi atau mendeklamasikan puisi yang mereka buat sendiri, mungkin depan teman-teman dan guru-guru yang lain. Ya. Itu rencana tindak lanjut saya. Oke, terima kasih. Kemudian kira-kira dalam proses pembelajaran tadi itu ada tantangan atau tidak itu? Ya, sejauh yang proses yang berlangsung tadi tantangannya tidak terlalu mengganggu ya. Cuman memang tantangannya adalah ada beberapa, tidak semua anak-anak di kelas itu harus tertarik dengan materi puisi. Justru mereka lebih tertarik ke materi bahasa Indonesia, tetapi mungkin materi yang lain. Jadi yang saya lihat ada 2 atau 3 orang yang tidak terlalu tertarik. Akhirnya mereka melakukan misalnya duduk santai, tidak terlalu memperhatikan. Tetapi saya berusaha mendekati mereka, kemudian saya memberikan pertanyaan secara lisan berkaitan dengan materi itu, sehingga selesai proses saya lihat sedikit sekali 1 dari 3 orang tadi sudah mulai antusias dengan prosesnya. Saya juga mengamati hal itu demikian. Ya, berarti memang luar biasa ya Ibu dalam penguasaan kelas, dalam menjalani proses ini pembelajaran diferensiasi. Dan saya lihat memang sudah ada KSE ya, sosial emosional, melalui kesadaran diri dengan melakukan ketika anak-anak sudah mulai rasa bosan, jenuh masuk, breaking dan sebagainya ya. Nah, kemudian budaya positif juga muncul di situ ya. Ibu menegur anak ketika anak duduk tidak sopan, itu kan budaya positif. Sungguh luar biasa ini. Jadi saya tunggu ya berikutnya. Saya ingin sekali ikut bersama-sama dengan Ibu ke pantai untuk melihat bagaimana pengembangan yang terakhir yang Ibu harapkan dari anak-anak ini. Ya, terima kasih ya Bu untuk percakapan kita hari ini.
Sukses selalu ya. Selamat siang.